Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahyair rasadi amadda arbaban nuha wa rosama samsal bayani fi suduril ulama. Rabbis rohli sodari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Qala al-mufassiru rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Tidak asing bagi kita seorang muslim dan muslimat bahwa Al-Quran adalah sebagai mukjizat terbesar yang diturunkan Allah, lebih 170 mukjizat kepada Muhammad kekasihnya. Hanya Al-Quran lah di antara mukjizat yang lebih 170 itu yang paling besar. Kenapa? Karena Al-Quran itu banyak kelebihan. Salah satunya, hanya Al-Quran lah yang sampai kepada kita umat di akhir zaman ini. Kemudian Al-Quran itu sebagai obat bagi segala penyakit illal maut, kecuali kematian. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah, yang yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, 6.666 ayat, 114 surah, tidak ada satu pun yang sia-sia. Tentu antara surah dengan yang lain saling erat kaitannya. Kemudian Al-Quran itu sebagai obat bagi segala penyakit kecuali kematian. Kemudian Al-Quran tadi sebagai syifa lima fis sudur. Siapa yang sakit di antara kita seorang muslim, maka obatnya ada di dalam Al-Quran, termasuk sabatul masani, yakni Al-Fatihah, obat dari segala penyakit. Kemudian apabila kita kaitkan dengan Al-Quranul Karim dan diturunkan di bulan Ramadan, karena ada keterkaitan yang sangat erat. Tentu bagi kita yang berpuasa di bulan Ramadan, teruslah kita mendekatkan diri dan bersahabat dengan Al-Quran sedekat-dekatnya. Karena siapa yang bersahabat dengan Al-Quran, syafi'an li ashabihi. Al-Quranul Karim tidak bisa dicontoh dan ditiru oleh siapapun. Begitu dulu para penyair Arab ingin mencontoh dan mengalahkan Al-Quran itu. Musailamatul Kazzab contohnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Yang sekira-kira artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu, dan sesungguhnya kata Allah, kamilah yang menjaga kemurnian Al-Quran itu. Tidak bisa ditambah dan dikurangi sedikit pun. Berbeda dengan kitab suci yang lain. Di Aligarh Muslim University di India, waktu kami belajar Master of Theology, perbandingan agama, comparative religion, atau Muqarranatul Adayan, agama-agama yang lain, kitab sucinya telah banyak yang ditambah dan banyak di antara pasal-pasal yang dibuang, diganti dengan pasal-pasal yang menurut mereka sesuai kepada jamaah ataupun kondisi di saat itu. Tapi Al-Quranul Karim, qul la in iztamatil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'diz zahir. Yang sekira-kira maknanya, sekiranya kita berkumpul semua jin dan manusia yang ada di bumi ini untuk meniru Al-Quran itu, atau satu surah yang sangat pendek dari Al-Quran itu seperti Al-Ikhlas, niscaya kita tidak sanggup mencontoh Al-Quran itu. Walaupun sebagian kita dengan yang lain dari jin dan manusia saling tolong menolong untuk menyusun usluf di dalam, atau di pesantren kita pelajari ada ilmu bayan, ilmu mantik, ada balaghah,
yang ahli dalam balaghah, mantik dan bayan, tentu tidak bisa mengalahkan uslubnya Al-Quran itu. Dari sini jelas bahwasanya bukan kalamul insan, apalagi kalamnya Muhammad, akan tetapi Al-Quran 100% dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tak boleh sedikit pun kita ragu terhadap satu ayat atau satu kata dari Al-Quran itu. Semoga dengan keyakinan kita kepada Al-Quran, bahwasanya dia kitab suci kepada agama Al-Islamu ya'lu wa la yuqla alaih. Agama Islam ini adalah agama yang tinggi. Tidak ada satu agama di luar Islam yang melebihi ketinggian agama Islam dari segala aspek. Bersyukur kita diberi Allah hidayah menganut agama yang benar ini. Diturunkan Allah Al-Quranul Karim sebagai kompas, pedoman dalam hidup kita, sehingga kita selamat biddaroin, baik di dunia juga di akhirat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.